Audio cek. Hai, selamat datang di YouTube. Pernah nggak sih kalian dibully? Entah itu karena urusan pribadi, atau masalah iri hati dan dengki. Bagi sebagian yang lain, mungkin bisa berdamai dengan situasi. Namun bagi sebagian yang frustasi, kadang-kadang malah bisa berakhir bunuh diri. Hai, selamat datang di YouTube. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta like dan berikan tanggapan pada kolom komentar. Terima kasih. Di video kali ini aku ingin berbagi terkait masalah yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu masalah perundungan atau dibully. Secara definisi, bully adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan lebih untuk menyakitin seseorang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Hampir dipastikan kita pernah terlibat dalam situasi ini, entah sebagai pelaku atau korban yang sangat merugi. Dikutip dari media online airmall.id bahwa kasus bully yang dilaporkan ke KPAI dalam 9 tahun belakangan ini sampai pada angka 37.381, yang mana jika kita kalkulasikan bahwa dalam satu hari kasus yang dilaporkan mencapai pada 11 kasus. Itu hanya untuk kasus-kasus yang dilaporkan. Bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak terlaporkan sama sekali? Pada jenisnya sendiri, bully memiliki 4 situasi dan kondisi. Mungkin kamu pernah lah berada dalam salah satu kondisi ini. Tanpa kita sadari, kita sering berada pada situasi bully seperti ini. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kamu untuk menyakiti atau mencaci maki teman-temanmu yang lain, itu termasuk dalam kategori jenis verbal. Ya, kasarnya di tempat tongkrongan lah, kita kan sering ngata-ngatain satu dengan yang lainnya, meskipun di kedua belah pihak saling menerima terkait dengan bully ini. Ingat, ini hanya berlaku dalam pertemanan. Jangan coba-coba ngata-ngatain bully pada atasan, atau paling nggak dengan orang yang tidak dikenal. Bahaya, apalagi kata-kata kamu menyangkut tentang kondisi fisik seseorang. Bisa-bisa kamu diserbu netizen dikatain body swimming. Lu jangan say iya deh, ya gue gampar lu mulut lu kalau berani sama gue. Awas lu kalau berani sama gue, tampol lu mulut lu. Bully yang kedua, secara fisik. Nah, bully yang seperti ini memang jarang sekali kita temuin. Tapi, bully yang seperti ini tentu akan meninggalkan bekas yang membuat si korban merugi. Entah itu mencubit, menampar, memukul. Ini juga termasuk dalam kategori bully loh. Tapi sangat disayangkan, tanpa kita sadari juga bahwa sejak kecil kita sering melihat perilaku seperti ini. Bahkan menjadi tontonan kita sehari-hari. Tepatnya di hari Minggu jam 8 pagi di RCTO. Ya, film Doraemon misalnya. Ya, kita juga semua tahu bahwa film ini sangat menyenangkan, tapi ada adegan di mana si Giant melakukan tindakan tidak senonoh kepada Nobita. Nah, seperti ini. Aduh, bukan yang itu. Betul, mungkin sebagian dari kita mengatakan ini lebay. Ya, karena kita saat ini sudah melewati masa akil balik untuk melihat hal seperti itu, jadi kita tahu bisa membedakan mana yang baik dan benar. Tapi, tontonan seperti itu apakah layak dengan anak-anak yang masih dalam masa perkembangan? Tentu tidak. Biasanya dalam masa tumbuh kembang anak, setiap apa yang mereka lihat itu dipraktekkan. Jadi takutnya nanti mereka menganggap pembulian seperti Giant kepada Nobita ini bisa menjadi
hal-hal yang biasa di mata mereka. Itu. Jangan so iya deh. Ya, bikin gue sensi deh. Lu, gue tampol lu. Sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Bener lu, yang jadi jagoan lu. Gaplok lu sekali lagi lu, ntar lu. Secara relasional atau dalam hubungan. Nah, biasanya bully secara relasional ini dilakukan oleh sekelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya, di mana kelompok lainnya yang sebagai korban merasa dirugikan dan membuatnya tidak nyaman berada di lingkungan tersebut. Biasanya bully seperti ini sering terjadi pada suatu kelompok atau pada kaum perempuan. Biasanya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara kelompok satu dan kelompok lainnya hanya karena perbedaan mazhab skincare mereka. Gitu nggak sih cewek-cewek? Ya, anak kalian tuh dijemput terus. Gue lihat tuh gimana-mana anak kalian dijemput. Gue makin gue dari tadi. Gue lihat dari kamu makin gue di perusahaan. Jadi gitu kan. Nah, yang keempat, secara elektronik. Untuk bully jenis ini, apalagi di zaman yang serba teknologi dan serba sosial media, karena ketika seseorang melakukan kesalahan dan menjadi public enemy, maka setiap akun sosial media mereka akan dipenuhi dengan bulian. Entah itu di kolom komen Instagramnya, YouTube-nya, WhatsApp, Line, Facebook, MiChat, KakaoTalk, Bigo, Hago, Tantan, Tinder. Tinder bisa dibully nggak sih? Bisa lah ya, kalau kalian di swipe kanan. Kalau di swipe kiri terus, ya. Nah, jadi kalian pernah ngelakuin yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, seperti kasus yang viral baru-baru ini, di mana seorang YouTuber memberikan prank berupa bantuan sampah kepada orang lain. Dan kasus bulian yang serupa juga terjadi kepada seorang anak yang berjualan lalu dizolimi dan dibully habis-habisan oleh pemuda setempat. Pasti ingat deh. Berkaca daripada kedua kasus tersebut, kita bisa melihat bagaimana respon dari warga netizen, di mana dalam hitungan 1 kali 24 jam saja video tersebut bisa viral serta menggerakkan kepolisian untuk menelusuri kasus tersebut. Dan yang lebih kerennya lagi, para korban tidak ada membalas sedikit pun. Mereka hanya berdiam diri, lalu dengan inisiatif bangsa ini, warga plus 62 melakukan tindakan yang mulia. Para pelaku segera ditangkap. Padahal pihak korban doing nothing. Dan para pelaku yang awalnya serasa menjadi winner, tiba-tiba menjadi loser. Bagaimana hukum kurma itu berjalan? Karma. Stop. Wait a minute. Enggak. Stop. Karma. Tapi tahu nggak sih kalian bahwa sebenarnya banyak sekali kasus bully yang ada di Indonesia ini yang sampai terjadi pada korban sampai kehilangan nyawanya. Miris nggak sih? Lihat deh, ini banyak beritanya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta like dan memberikan tanggapan terbaikmu pada kolom komentar. Terkait masalah yang hampir dipastikan kita pernah terlibat. Kita kalkulasikan bahwa dalam 9 tahun ini memiliki 4 jenis tingkatan. 4.